Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, Ibu dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Ibu Cifebri Masuyastri, dan yang kami banggakan, teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri David Febrian, Nurbaiti, Wan Muhammad Febri, dan Muhammad Fadil Gustaman. Untuk materi yang pertama, menelusuri konsep integrasi bangsa, akan dijelaskan oleh Wan Muhammad Febri. Menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai makna integrasi nasional. Menurut Safruddin Bahar di tahun 1996, pengertian integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Nah, sedangkan menurut Riza Nur Arfani, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Menurut Juliati Suroyo di tahun 2002, integrasi nasional merupakan bersatunya suatu bangsa yang menempati suatu wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Sedangkan menurut Rahman Surbakti di tahun 2010, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis integrasi. Yang pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Sedangkan yang ketiga, integrasi nilai. Integrasi nilai menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Nah, yang keempat, integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjukkan pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, menegakkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi nilai pada kelompok elit dan massa. Yang kelima, integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku atau disebut perilaku integratif menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Materi berikutnya, pentingnya integrasi nasional, akan dijelaskan oleh teman kita, Nurbaiti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya integrasi nasional. Menurut Myron Weiner, dalam Surbakti tahun 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah keabsahan atau legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Mengapa demikian? Hal tersebut karena tujuan negara hanya akan dicapai jika pemerintah mampu mengarahkan dan menggerakkan rakyat Indonesia untuk mau bersatu dan bekerja sama. Jika pemerintah sudah bisa mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mau bersatu dan bekerja sama, maka kemungkinan mencapai tujuan akan mudah. Lalu apa sih tujuan dari integrasi itu? Integrasi digunakan untuk menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan. Identitas-identitas baru disebut juga dengan identitas nasional. Misalnya, bahasa nasional, semboyan nasional, simbol negara, atau ideologi nasional, dan sebagainya. Identitas-identitas baru tersebut digunakan untuk menciptakan kesetiaan baru pada integrasi. Selanjutnya, integrasi versus disintegrasi. Jika integrasi merupakan penyatuan, maka disintegrasi merupakan perpecahan atau ketidakpaduan. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi bisa menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Jadi, disintegrasi bisa menimbulkan konflik yang bisa memudarnya
persatuan antar golongan dan kelompok pada suatu bangsa. Setiap masyarakat pasti menginginkan terwujudnya integrasi. Namun pada kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi pada saat ini sudah banyak terjadi di sekitar kita. Misalnya pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami integrasi sebelum negara Indonesia merdeka. Menurut Suroyo, ada 3 model dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi Imperium Majapahit ini adalah model yang pertama. Model integrasi yang pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit karena mengapa disebut dengan bersifat kemaharajaan? Karena Majapahit merupakan suatu kerajaan. Struktur kemaharajaan yang begitu luas dan berstruktur konsentris. Berstruktur konsentris maksudnya yaitu berstruktur pusat. Dimulai dengan konsentris yang pertama, yaitu wilayah inti kerajaan Majapahit berupa Pulau Jawa dan Pulau Madura yang diperintahkan langsung oleh raja dan saudaranya. Yang kedua, masa integrasi kolonial. Pada sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa melalui 4 tahapan pada masa integrasi kolonial ini. Yang pertama, masa perintis. Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Pembentukan organisasi-organisasi pergerakan ini dimulai dengan ditandai dengan pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian pada hari itu diperingati dengan Hari Kebangkitan Nasional. Masa yang kedua yaitu masa penegas. Masa penegas merupakan masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan Indonesia pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi Sumpah Pemuda merupakan saksi sebagai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia beraneka ragam menyatakan diri sebagai suatu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa, bahasa persatuan, yaitu bangsa Indonesia. Masa yang ketiga yaitu masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan tadi pada masa perintis, bangsa Indonesia mencoba meminta kemerdekaan dari bangsa Belanda. Mengapa dari bangsa Belanda? Karena pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh bangsa Belanda dan meminta untuk dimerdekakan. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI atau Gabungan Politik Indonesia tahun 1938 mengusulkan Indonesia untuk berparlemen. Yang keempat yaitu masa pendobrak. Pada masa tersebut, bangsa Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajah dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Masa tersebut merupakan masa berakhirnya model integrasi kolonial. Materi berikutnya, pengembangan integrasi di Indonesia akan dijelaskan oleh teman kita, Muhammad Fadil Gustaman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Gustaman. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu pengembangan integrasi yang ada di Indonesia. Ada 5 cara pendekatan bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsanya sendiri. Yang pertama itu adanya ancaman dari luar. Ancaman dari luar ini dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat itu seperti akan bersatu, meskipun berbeda suku, agama, dan ras, ketika menghadapi musuh bersama.
Contohnya itu ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, lalu masyarakat Indonesia bersatu padu untuk melawan penjajah tersebut. Yang kedua, ada gaya politik kepemimpinan. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar, umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Jadi misalnya itu Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya itu sendiri. Yang ketiga, ada kekuatan lembaga-lembaga politik. Jadi lembaga politik ini misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Yang keempat, ada ideologi nasional. Baik, selanjutnya ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama itu integrasi bangsa. Seperti tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia itu berhasil secara damai untuk mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung di setia memegang teguh kedaulatan bersama negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada integrasi wilayah. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau pada negara Indonesia. Lalu yang ketiga ada integrasi nilai. Sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Berikutnya kami akan membahas tentang tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh suatu negara, dalam hal ini Indonesia, untuk mencapai integrasi nasional. Selama ini, Indonesia telah mengupayakan banyak hal untuk mencapai integrasi, persatuan, dan kesatuan bangsa. Akan tetapi, seringkali Indonesia menghadapi banyak tantangan dan rintangan yang menyulitkan sehingga integrasi itu sangat sulit untuk terwujud. Tantangan-tantangan integrasi sendiri berdasarkan dimensinya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tantangan horizontal, dan yang kedua ada tantangan vertikal. Tantangan horizontal sendiri adalah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang biasanya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan suku, agama, ras, dan golongan. Sementara itu, tantangan vertikal sendiri adalah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat karena adanya celah perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Dalam hal ini adalah golongan elit dengan golongan massa. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Secara struktur masyarakatnya, Indonesia memiliki dua ciri yang paling khas. Yang pertama, secara horizontal, Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan, bahkan menjadi negara dengan suku yang paling banyak di dunia. Sementara itu, secara vertikal, Indonesia memiliki perbedaan antara lapisan bawah dan lapisan atas. Dalam hal ini, golongan yang mampu dan golongan yang kurang mampu, yang tampak jelas dan tajam sekali kontrasnya. Indonesia dengan struktur masyarakat yang sangat beragam tadi, selain berpotensi untuk menghasilkan keuntungan secara budaya, juga berpotensi untuk menghadirkan konflik yang dapat memecah belah integrasi yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita sebelumnya. Konflik-konflik seperti konflik yang terjadi di Aceh, Papua, dan Ambon merupakan bukti nyata dan bukti konkret bahwa adanya konflik-konflik yang disebabkan oleh tantangan-tantangan tersebut, khususnya secara vertikal. Konflik-konflik yang terjadi di daerah-daerah tersebut disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, adanya ketidakpuasan yang diterima oleh masyarakat karena pemerintah pusat gagal dalam menjalankan tugasnya secara maksimal. Dan yang kedua, adanya perbedaan kepentingan yang ada di suatu masyarakat atau di suatu daerah. Bukan hanya kasus-kasus seperti disintegrasi atau pemisahan diri suatu daerah dari Indonesia, tetapi juga ada kasus-kasus pembulian atau perundungan yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa dirinya lebih baik atau lebih di atas
dari masyarakat yang ada di golongan bawah. Contohnya kasus-kasus yang terjadi adalah kasus perundungan terhadap mahasiswa Papua yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Jawa yang akhirnya dibawa sampai ke media internasional, dan ini menimbulkan suatu citra buruk bagi Indonesia itu sendiri. Faktor-faktor lain yang menyebabkan konflik horizontal yang terjadi di Indonesia diantaranya masih kurang tersebarnya atau masih kurang meratanya pendidikan yang ada di wilayah-wilayah dan daya nalar masyarakat yang masih terbatas, adanya persebaran narkoba, dan juga kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Berikutnya, apakah esensi dan urgensi dari integrasi nasional itu sendiri? Kembali ke pernyataan yang ada di awal, bahwa dengan adanya persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh masyarakat dari suatu negara atau bangsa, maka dengan mudah suatu negara tersebut akan mencapai tujuan serta kejayaan yang dinanti-nantikan oleh setiap bangsa dan negara. Kalau tidak ada rasa persatuan dan kesatuan, maka yang terjadi adalah konflik dan itu sangat berakibat buruk bagi suatu negara. Kerugian-kerugian yang akan terjadi setelah konflik tersebut pecah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada kerugian secara fisik atau material. Di antaranya, adanya pengerusakan fasilitas-fasilitas umum yang telah dibangun oleh pemerintah, sehingga pemerintah harus mengeluarkan biaya lagi untuk membangun fasilitas tersebut. Yang kedua, guncangan ekonomi, di mana ekonomi yang semulanya baik akan menjadi turun atau buruk, sehingga itu akan menimbulkan banyak masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain sebagainya. Lalu sumber daya alam yang semakin terkikis karena harus digunakan atau dijual untuk meresolusi konflik yang ada. Lalu ada kerugian secara mental atau kerugian secara spiritual. Di antaranya adanya kecemasan, kekhawatiran, adanya ketidakpercayaan publik kepada pemerintah yang menyebabkan masyarakat itu susah untuk berkembang dan maju. Dan yang terakhir, kesimpulan, integrasi nasional sendiri adalah seluruh bentuk upaya yang dilakukan suatu negara untuk menyatukan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, baik itu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Tanpa integrasi nasional, sangat tidak mungkin bagi suatu negara untuk mencapai tujuan yang akan diraih. Maka dari itu, dengan semua sejarah yang telah dilewati oleh para founding fathers negara ini, maka kita tidak seharusnya untuk memikirkan faktor-faktor yang memecah belah kesatuan bangsa. Kita seharusnya bersinergi, fokus untuk membangun negeri ini, untuk mencapai tujuan bangsa, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Terima kasih untuk perhatian dari kita semua. Kami menyadari bahwa video presentasi yang kami buat masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kami terbuka untuk semua saran, tanggapan, dan kritikan yang akan diberikan. Kami memohon maaf bila ada tata kata dan perbuatan yang tidak berkenan dan salah. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.